Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Satrio, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTSD Negeri 1 Manutan, Kabupaten Pringsewu. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan peran saya dalam budaya positif. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif merupakan penerapan disiplin pada anak, mengajarkan anak bisa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mengarahkan disiplin diri yang bisa mengontrol diri dalam melakukan segala suatu tindakan, membuat murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan pujian atau hukuman. Yang kedua, guru harus mengetahui motivasi perilaku manusia. Ada tiga motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dari setiap tindakan yang dilakukan. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika murid memiliki motivasi yang pertama dan kedua, maka motivasi anak masih berasal dari eksternal, sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar terdapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, idealnya seorang guru harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol guru yang diharapkan sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan materi filosofi KHD. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya berkat kekuatan kodrat yang ada pada murid. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Yang ketiga, visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila.
Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut perlu dilaksanakan sebagai guru untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, serta harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan, serta dibagikan praktek baik tersebut dengan rekan guru yang lain. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Serta dalam menjadi posisi kontrol sebagai guru, ternyata selama ini saya selalu menjadi guru yang memposisikan sebagai penghukum. Dan itu di luar dugaan saya bahwa sebagai guru seharusnya memiliki posisi kontrol sebagai manajer untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari modul ini adalah saya menyadari posisi saya dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh murid selalu menjadi penghukum dan pemantau. Seharusnya posisi kontrol saya sebagai manajer dengan cara menangani masalah tersebut menggunakan segitiga restitusi, sehingga dampak yang akan dialami oleh murid akan positif. Selain itu, peraturan yang dibuat hanya sepihak dengan adanya keyakinan di sekolah atau kelas, saya merasakan perbedaan yang terjadi pada murid dengan keyakinan yang mereka percaya. Saya menangani siswa yang sering tidak mengerjakan tugas-tugas sekolah dalam pelajaran. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan mereka. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah para murid sudah memunculkan motivasi internal dalam diri mereka untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi saya sebagai guru harus menjadi posisi manajer yang mencari solusi dalam sebuah permasalahan. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, perasaan saya selalu diliputi perasaan yang bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi saya sebagai manajer dalam penyelesaian suatu masalah yang dilakukan oleh para murid. Perasaan saya saat menjadi posisi kontrol sebagai manajer, saya merasa sangat tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Tahapan ini yang sering saya lakukan jika ada permasalahan yang dilakukan oleh murid. Hal yang terpenting yang dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini selalu terjaga tidak hanya dilakukan di sekolah atau kelas saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Hormat saya, Andi Satrio, calon guru penggerak angkatan 11.